Pada momen kalender ini, hari Kamis 28 Oktober 2021. Halo, katanya saya terhubung ya dengan Ibu Rati, Universitas Indonesia. Saya mengambil risiko untuk melangsungkan konferensinya pada momen kalender ini. Tolong dihargai karena juga kemungkinan saya kena tipu dengan momen percakapannya ataupun juga tentang hikayat yang satu ini versinya. Ibu Rati ya dari Universitas Indonesia. Katanya Ibu Rati ini adalah pihak yang berurusan dengan nama Irwan Cornel sejak tahun-tahun sebelumnya. Jadi Bu Rati ini terkena persoalan karena keterkaitan jatuh cinta kepada nama Irwan Cornel. Momen persoalannya sebelumnya menyangkut keluarga Merdeka. Ibu Rati ini merupakan orang yang tergolong pimpinan di Universitas Indonesia, di UI pimpinan. Baiklah, saya akan selenggarakan secara perlahan-lahan menyangkut apa ya Ibu Rati, keterkaitan tentang kronologi kehancuran karir Universitas Indonesia, nama Ibu Rati, katanya demikian. Momen-momen tahun itu sudah berlalu sebelum 2008, mana pada momen tahun 2008 Ibu Rati ingin berurusan dengan nama Irwan Cornel, keterkaitan masalah cinta kepada nama Irwan Cornel. Konteksnya tersamar kurang lebih seperti itu. Pada momen-momen tahun berlalu, Ibu Rati terbingungkan karena urusan cinta pada Irwan Cornel. Mengalami pernikahan bersama orang lain, maaf itu boleh juga disebutkan, bersama suaminya. Pada waktu itu Ibu Rati ini adalah rektor di Universitas Indonesia. Pernah saya mencintai nama Irwan Cornel yang sungguhnya berstatus kalangan dari keluarga Merdeka, anak kandung Bapak Adi Pana Merdeka, Pangkostrat LPK yang diidolakan habis-habisan oleh Ibu Rati. Bata menyatakan pada waktu itu Irwan Cornel ini masih bersekolah menengah umum SMU. Konteksnya menyatakan Ibu Rati senang dengan nama Irwan Cornel ini. Lalu kemudian bermasalah keterkaitan tidak berjumpa, tidak bertemu dengan nama Irwan Cornel. Maklumlah, saya ini kan kreatif. Saya ini orang Jawa, dari Pulau Jawa. Saya ini tergolong keturunan orang Sunda, dari Bandung saya.
Nama saya Ratih. Lalu kemudian saya berkarir sebagai rektor di Universitas Indonesia. Cukup mapan saya secara kepemimpinan saya. Namun saya memiliki persoalan di dalam hati. Ingin saya berjumpa dengan seorang lelaki, anak kandung Bapak Adiwana Merdeka. Namanya Irwan Cornel. Dia itu masih SMU, masih sekolah menengah umum. Sementara saya sudah rektor di Universitas Indonesia. Namun pun saya masih sendiri. Belum lagi saya menikah pada waktu itu. Pikiran saya tertuju kepada perjumpaan bertemu dengan nama Irwan Cornel, anaknya Pangkostrat terdekat, Adi Tempur, masih sekolah SMU dia pada waktu itu. Lalu kemudian saya berjumpa dengan seorang lelaki yang menikah dan tidak cocok saya berumah tangga dengan dia. Namun pun saya masih mengingat, ingin saya bertemu dengan lelaki yang bernama Irwan Cornel. Betapa saya ingin berjumpa sebenarnya dengan dia. Irwan Cornel ini tinggal bersama Adi Tempur, orang tua kandungnya. Dimana lalu kemudian Ibu Ratih ini menyatakan bermasalah tentang karir sebagai rektor di universitas tersebut karena hal pengingatan dimaksud. Ibu Ratih ini bermasalah dengan rumah tangganya, keterkaitan momen-momen berlangsung, di mana Ibu Ratih ini sebenarnya dituding mengacaukan urusan karir politik mahasiswa. Ya, pada waktu itu mahasiswa saya ingin berkarir politik. Lalu kemudian saya menyatakan bahwa dia kurang cocok untuk berkarir politik. Namanya Irwan Cornel. Orang yang saya ceritakan kepada tokoh politik mahasiswa tersebut. Jadi bagaimana Bu Ratih? Saya ini ingin berjumpa dengan Irwan Cornel. Nama saya Ratih. Saya pernah menikah dan berkarir sebagai rektor di Universitas Indonesia. Cornel, saya ingin berjumpa dengan Irwan Cornel. Pada momen perkara ini, sesungguhnya saya termasuk di dalam percakapan Yogyakarta. Ya, termasuk di Yogyakarta saya. Ratih nama saya, dari Universitas
Indonesia. Semua universitas saya termasuk. Universitas Gadjah Mada saya termasuk. Institut Teknologi Bandung saya termasuk. Universitas Pajajaran saya termasuk. Saya ini Ratih. Saya terkenal di Pulau Jawa. Punya saya cinta kepada seorang lelaki yang masih bersekolah di tingkat SMA. Anaknya itu masih SMA, namanya Irwan Kornel. Di Medan dia tinggal. Anak kandung dari RPK Pangkostrat yang saya idolakan. Ya, saya sangat mengidolakan Adi Bana Merdeka. Saya ini Ratih dan saya ingin berjumpa dengan nama Irwan Kornel. Pada waktu itu saya ini tergolong sebagai pimpinan nasional Indonesia, senasional Indonesia, Pulau Jawa, termasuk saya pimpinan. Nama saya Ratih. Di Universitas Indonesia saya punya satu masalah. Ingin saya berjumpa dengan seorang lelaki. Dia itu pernah saya cintai sebelum saya menikah, dan lalu semuanya menjadi berantakan. Semuanya berantakan. Saya ingin pergi ke Medan untuk bertemu dengan lelaki itu. Namanya Irwan Kornel. Pada momen-momen tahun berlalu, Irwan Kornel ini mengaku merintis perkara supernatural abad milenium sejak tahun 2008, di mana saya bernama Ratih merasa punya janji bertemu dengan nama Irwan Kornel ini. Jadikan ceritanya, waktu itu saya di universitas di Pulau Jawa, di UGM saya duduk. Lalu kemudian saya duduk di Universitas Pajajaran. Lalu saya pun duduk di Universitas Indonesia. Lalu saya duduk juga di Institut Teknologi Bandung. Apabila saya duduk, saya suka bercerita tentang nama Irwan Kornel, anak kandung Pangkostrat RPK, sudah dewasa, sudah sekolah di SMU, sementara saya sudah rektor di Universitas Indonesia. Sebenarnya cerita apa ini? Baiklah, saya akan usahakan maksimal ya untuk kontek-kontekan yang berlangsung.
Waktu itu semuanya hancur berantakan. Rumah pun hancur, karir saya juga hancur. Dulu saya ini rektor, suka saya ganti-ganti universitas. Kadang-kadang di UGM, kadang-kadang di Pajajaran. Namun saya dicokol di Universitas Indonesia. Ratih nama saya. Saya ini rektor. Saya punya fisik yang memadai. Tinggi saya 175 kurang lebih. Saya ini berkriteria muslimah secara kostum berpakaian sehari-hari. Saya punya wajah yang kata orang cakep, persis seperti artis Hollywood katanya. Kebule-bulean gitu, persislah seperti orang bule. Namun saya ini orang Sunda, orang Bandung saya, bukan orang bule. Pada waktu saya berkarir sebagai pimpinan di Universitas Indonesia, saya suka ingat-ingat nama Irwan Kornel, anak kandung Pangkostrat RPK Adi Tempur. Lalu kemudian semuanya hancur berantakan. Mobil pun hancur, rumah pun hancur. Ini beneran gimana sih sebenarnya ceritanya? Ya, saya usahakan. Lalu kemudian ya begitulah, saya ini menangis. Saya ini sebenarnya seorang kriteria perempuan yang menarik bagi laki-laki. Namun saya ingin berjumpa dengan seorang yang bernama Irwan Kornel. Saya ingin tunjukkan kalau saya ini bisa untuk berjodoh, bertemu dengan anak kandung Pangkostrat Adi Bana Merdeka. Namun semuanya hancur berantakan. Pada waktu itu saya bercerita kemana-mana. Saya bilang saya punya laki namanya Irwan Kornel. Semuanya pun bingung. Kenakan saya ini kan sudah rektor ya. Dan saya terang-terangan menyatakan senang dengan anak SMU, anaknya Pangkostrat Adi Merdeka. Karena hal itu, sejak dari itu semuanya hancur berantakan. Mobil saya dilempari orang tidak bertanggung jawab. Pada waktu saya melihatnya sudah remuk. Rumah dibakar orang. Saya sebagai rektor di Universitas Indonesia tidak disenangi orang. Dikata-katain saya. Dibilang saya ini jatuh cinta sama anak SMU, anak kecil. Kendati pun lelaki itu anaknya Pangkostrat, anak Adi Merdeka, tetap saja mereka tidak mengerti. Pada waktu itu
saya berniat untuk menikah dengan nama Irwan Kornel. Pergi ke Medan dengan membawa seluruh atribut rencana yang saya miliki. Saya ini rektor di Universitas Indonesia, dan saya ingin bertemu dengan lelaki tersebut. Namun tidak jadi. Semuanya hancur berantakan. Rumah hancur, mobil hancur. Tidak tahu mengapa. Setiap sekali saya berbicara dengan mahasiswa ataupun mahasiswi saya di Universitas Indonesia, saya itu dianggap pelacur, dianggap orang sinting, karena mencintai seorang anak SMU. Semua orang tahu, karena saya suka ngomong. Saya bilang kalau saya punya laki, dia itu masih anak SMU, anaknya Pangkostrat, Adi Merdeka. Saya tidak pernah peduli pada waktu itu kalau saya ini rektor di Universitas Indonesia. Saya merasa saya punya fisik yang memadai untuk menikah dengan nama Irwan Kornel. Demikian saja. Tidak pernah saya tahu kalau itu ternyata menjadi problem dalam karir saya sebagai rektor di Universitas Indonesia. Ratih namanya. Jadi Kornel, saya ini sudah separuh baya. Ya, sudah separuh baya. Saya sudah tidak lagi berstatus sebagai rektor di Universitas Indonesia. Bukan rektor lagi saya di Universitas Indonesia. Saya ingin bicara dengan nama Irwan Kornel. Bahwasanya pada waktu itu saya ini berantakan gara-gara Irwan Kornel, karena mencintai lelaki yang bernama Irwan Kornel yang masih berstatus SMU, anaknya Pangkostrat, Adi Merdeka. Hidup saya menjadi hancur. Jabatan saya sebagai rektor di Universitas Indonesia dilecehkan mahasiswa dan mahasiswi saya. Saya dinyatakan suka ngomong-ngomongi anak muda, anak lelaki yang masih SMU, kendati pun anaknya Pangkostrat. Adi Merdeka, sosok yang saya idolakan, termasuk di dalam riwayat hidup saya. Lalu saya diguna-gunai, disantet saya. Waktu saya menjadi rektor di Universitas Indonesia, saya tahu saya disantet orang. Saya ingin mengatakan, saya tidak pernah mau menerima lamaran lelaki untuk menikah. Sejak masa saya belum menjadi rektor, maupun pada saat saya sudah menjadi rektor. Saya ini adalah rektor Universitas Indonesia yang berstatus masih single, masih lajang, masih sendiri, dan tetap mempertahankan kesendirian saya, karena saya mencintai seorang lelaki yang bernama Irwan Kornel. Semuanya hancur berantakan. Rumah tangga saya pun hancur. Pada waktu itu saya menikah dengan seorang lelaki. Lalu kemudian saya bercerai karena saya ingin berjumpa dengan nama Irwan Kornel, anak SMU,
anaknya Pangkostrat RPK, yang lalu kemudian menjadi penyebab kehancuran rumah tangga saya. Swear, saya berantakan secara rumah tangga. Ratih nama saya. Boleh tanya Santero Pulau Jawa, Ratih itu siapa? Ratih itu adalah rektor di universitas di Indonesia. Ratih terkenal, sampai ke ITB terkenal, sampai ke UGM, sampai ke Universitas Pajajaran. Ratih, saya ini orang Bandung. Saya pernah mencintai seorang lelaki yang masih SMU. Namanya Irwan Kornel, anak kandung Pangkostrat RPK, yang saya dendamkan karena keterkaitan riwayat kehancuran rumah tangga saya. Saya ini hancur secara rumah tangga. Anaknya Pangkostrat, Adi Merdeka, harus bertanggung jawab kepada Ratih, rektor Universitas Gadjah Mada. Pernah saya menjadi rektor di Universitas Pajajaran, di Universitas Indonesia, dan di Institut Teknologi Bandung. Saya ini pernah menjadi rektor di universitas di Pulau Jawa. Saya mencintai seorang lelaki, anaknya Pangkostrat RPK, sang anti Nasakong, Adi Tempur, Irwan Kornel. Ratih, jadi ceritanya begitu. Ya, ini satu cerita yang semestinya kita percakapkan, dan saya ingin semua orang tahu, karena juga keterkaitan kehancuran karir. Iya, saya punya karir hancur Santero Pulau Jawa. Karir sebagai rektor di universitas di Pulau Jawa. Ratih nama saya. Kornel boleh tanyalah sejagat tanah Jawa. Ratih orang Bandung. Saya ini pimpinan nasional Indonesia dengan karir. Pernah saya menjadi rektor di universitas setanah Jawa. Saya ini punya problem yang menghancurkan karir saya, rumah tangga saya. Iya, karena mencintai seorang lelaki yang masih SMU. Pada waktu itu dia itu masih SMU. Saya cinta berat sama dia. Anaknya Pangkostrat, Tempur Nippon Asia, Irwan Kornel namanya. Adi Merdeka, bapaknya Irwan Kornel. Saya ingin semua orang tahu, sehingga urusan ini menjadi jelas, bahwa saya ini kurang jelas dengan urusan saya. Masa saya hancur Santero Jawa gara-gara mencintai seorang laki-laki yang masih SMU. Irwan Kornel namanya. Saya galak dalam mencintai. Dalam karir saya sebagai rektor di Pulau Jawa, iya, masa saya hancur gara-gara seorang lelaki yang bernama Irwan Kornel. Mobil saya hancur, remuk. Dihancurin orang tidak bertanggung jawab. Itu mobil saya nggak tahu hancur. Pas saya lihat itu sudah remuk.
Saya tahu ini kasus mencintai anak SMU, anaknya Pangkostrat saya cintai dan saya omongin kemana-mana, seantero Jawa saya omongin. Saya bilang saya rektor, saya masih sendiri dan tidak mau saya menikah selain dengan anak kandungnya Pangkostrat, Adi Tempur, Iwan Kornel namanya. Boleh tanya, sejagat Pulau Jawa tahu tentang hal itu. Saya omongin di podium pentas rektor universitas di Pulau Jawa. Dengan lantang dan tegas saya menyatakan bahwa saya mau menikah dengan anaknya Pangkostrat, Adi Merdeka. Iya, tapi kalau sekarang mana bisa, saya ratih, saya sudah punya cucu, anak saya sudah besar. Saya teringat dengan nama Iwan Kornel, anak SMU itu. Saya ingin berjumpa dengan dia. Dia itu laki saya. Saya pernah berlaki dengan dia. Namanya Iwan Kornel. Pada saat itu saya rektor dan masih sendirian. Iya, kau SMU dan saya nggak mau menikah. Ratih saya, mana saya mau menikah dengan lelaki manapun sejagat Jawa itu. Dari Bandung sampai ke tanah Betawi, tidak ada lelaki yang bisa menarik perhatian saya, karena saya ingin nikah sebenarnya dengan anak kandung Pangkostrat, Adi Merdeka. Kornel, jangan tertawa, karena ini serius. Saya ini sejak saya belum jadi rektor sampai saya udah jadi rektor, saya nggak pernah mau udahan dengan Kornel. Nggak pernah saya mau udahan dengan Kornel. Saya ini cantik orangnya, tinggi saya, dan mirip saya seperti orang bule. Kalau orang melihat saya, orang senang. Saya tidak pernah mau dilamar lelaki manapun di jagat Pulau Jawa. Ya, itu. Saya omongin loh, Kornel, di setiap pentas pidato rektorat, selaku saya ini rektor, saya omongin, saya nyatakan ratih tidak mau menikah selain dengan anaknya Adi Merdeka, Pangkostrat G30S PKI. Iya, saya omongin, seantero Pulau Jawa saya omongin. Waktu saya jadi rektor di Universitas Gadjah Mada, waktu saya menjadi rektor di Universitas Pajajaran, pada waktu saya menjadi rektor di Institut Teknologi Bandung, dan pada saat saya menjadi rektor di Universitas Indonesia, saya omong, saya ratih, saya tidak mau menikah dengan lelaki manapun selain dengan anak kandungnya Pangkostrat, Adi Merdeka. Saya ikut di dalam percakapan Yogyakarta.
Pada waktu di Yogyakarta itu, saya satu yang bersikeras. Saya satu-satunya yang bersikeras. Saya ingin berjumpa dengan Pangkostrat Adi Merdeka, saya bilang. Adi Merdeka adalah orang yang bertanggung jawab atas peristiwa penghabisan kudeta Nasakom. Betul, makanya saya Ratih. Saya punya urusan sebenarnya dengan nama Irwan Cornel. Keterkaitan cinta pun ataupun tentang status saya pernah menjabat sebagai rektor di universitas sejagat Pulau Jawa. Saya ini mendendam kesumat saya dengan Irwan Cornel. Sejak saya pidato, selalu saya membawa nama Irwan Cornel. Anak SMU sudah tumbuh dewasa. Anaknya Pangkostrat Adi Merdeka. Ratih nama saya. Boleh tanyalah santero Pulau Jawa, Ratih itu siapa? Ratih itu adalah pimpinan universitas di Pulau Jawa, dari ITB sampai UI. Ratih, saya ini orang Bandung. Sejak saya menjadi rektor, saya masih sendiri, single saya. Lama sekali saya baru berumah tangga, karena saya menginginkan pernikahan dengan anak kandungnya Pangkostrat Adi Merdeka. Bagaimana Bu Rati, udah cocok? Oh, bolehlah, boleh, udah bisa. Oh, udah bisa, berarti itu aja. Jangan dulu Cornel. Saya ini Rati. Iya, saya memang pernah menjadi rektor. Namun saya sebenarnya mendendam itu dengan nama Irwan Cornel. Soal cinta, sejak mana kemana juga seorang tahulah seantero Pulau Jawa. Ratih namanya. Tanya aja, Ratih itu pimpinan nasional universitas se-Pulau Jawa. In the sky don't mean nothing to you. Mirror, mirror. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you